I got so much. You ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jovana Maharani. Saya mahasiswi dari Institut Bisnis Muhammadiyah, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode SMART ya. Pahaman metode SMART. Metode SMART adalah suatu cara untuk merencanakan dan mengelola tujuan yang efektif dengan memastikan bahwa tujuan tersebut memenuhi kriteria yang terdefinisi dengan baik dan juga suatu pendekatan yang digunakan untuk mengatur tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terbatas dalam waktu. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa itu kepanjangan dari SMART. Yang pertama itu spesifik, yaitu tujuan harus jelas dan spesifik, mengidentifikasi apa yang ingin dicapai dengan menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu atau umum. Tujuan yang spesifik akan membantu dalam pemahaman yang lebih baik dan tentang apa yang perlu dicapai. Terus ada measurable, yaitu terukur. Tujuan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang dapat dinilai secara objektif. Hal ini memungkinkan untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai dan menilai apakah tujuan telah tercapai atau belum. Terus di sini ada achievable atau dapat dicapai. Tujuan harus realistis dan dapat dicapai dengan sumber daya yang ada seperti waktu, uang, dan keterampilan yang tersedia. Tujuan yang dapat dicapai akan meningkatkan motivasi dan kesempatan untuk mencapainya. Lalu ada relevan, yaitu tujuan harus relevan dan sesuai dengan konteks visi misi yang lebih besar. Tujuan yang relevan akan membantu dalam mengarahkan upaya pada hal-hal yang benar-benar penting dan berdampak dalam mencapai tujuan yang lebih besar. Dan yang terakhir itu ada time bound atau terbatas waktu. Tujuan harus memiliki batasan waktu untuk tenggang waktu yang jelas untuk mencapainya. Tenggat waktu yang terdefinisi dengan baik akan membantu dalam mengelola waktu dengan efisien dan mendorong untuk bertindak proaktif dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini ada manfaat implementasi metode SMART. Implementasi metode SMART dalam organisasi dapat memberikan berbagai manfaat, antara lainnya yaitu yang pertama, klarifikasi tujuan, yang kedua, pengukuran kemajuan, yang ketiga, fokus dan prioritas, yang keempat, motivasi and akuntabilitas, yang kelima, pengambilan keputusan yang informasional, yang keenam itu ada peningkatan kinerja, yang ketujuh ada pengelolaan waktu yang efisiennya. Lalu di sini ada implementer metode SMART. Implementer metode SMART adalah individu atau tim yang menggunakan pendekatan SMART untuk merumuskan dan mencapai tujuan. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi tujuan yang spesifik, mengukur kemajuannya secara objektif, memastikan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, memastikan relevansi tujuan dengan konteks dan kebutuhan organisasi, serta menetapkan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan tersebut. Implementer metode SMART juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai tujuan serta melakukan perubahan atau penyesuaian jika diperlukan. Nah, keberhasilan implementasi metode SMART ini dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi, industri, dan lingkungan bisnis yang berbeda. Metode SMART harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik khusus setiap organisasi untuk mencapai hasil yang optimal. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih sebelumnya sudah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.